Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, eh, dimanapun Anda menonton video ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Saputra. Saya dari Universitas Pamulang, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Eh, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan proposal bisnis saya, yaitu bisnis jejak restorasi. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Di bengkel restorasi dan body repair ini merupakan suatu jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan bodi, sasis, dan komponen lain selain mesin pada kendaraan. Lebih dari itu juga bengkel yang akan kita buka ini juga akan nantinya menjual spare part, yaitu juga guna untuk melengkapi kebutuhan penggantian spare part pada kendaraan yang rusak. Kemudian salah satu jenis bengkel yang bergerak dalam bidang perbaikan bodi ini tentu saja salah satunya adalah bengkel kami, yaitu Jejak Restorasi. Sebenarnya banyak perusahaan atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan dalam bidang usaha. Namun pada kasus ini belum banyak ya yang menggunakan media atau ya sistem informasi teknologi ini pada bengkel ya, makanya kita itu akan menerapkannya. Bengkel kami sendiri menawarkan jasa perbaikan bodi, sasis, pengecatan ulang, tambal sulam bodi kendaraan, juga sekaligus modifikasi ya, dan juga penjualan spare partnya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan masuk ke bengkel kita, semua spare partnya ready dari semua jenis mobil. Kemudian Jejak Restorasi ini berdiri dengan tujuan yaitu melengkapi semua kekurangan yang ada pada bengkel-bengkel restorasi lainnya. Jadi dengan kita coba melakukan berbagai inovasi, baik dari segi pelayanan, penggunaan bahan, pendekatan terhadap konsumen, dan juga pada bengkel kami ini nanti kita sebelum pengerjaan ada estimasi biaya. Jadi sebelum konsumen masuk ke bengkel kita kasih dulu estimasi perkiraan biaya yang akan mereka keluarkan ketika perbaikan di bengkel kita. Kemudian untuk Jejak Restorasi ini yaitu bisnis yang kita harapkan bisa menghasilkan untung yang cukup besar dengan perhitungan yang matang, baik dari penggunaan jenis bahannya, pemaksimalan bahan yang diminta oleh customer, dan juga penyesuaian tarif perbaikan, dan terutama juga pada waktu pengerjaannya yang akan kita maksimalkan sebaik mungkin. Jejak Restorasi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan belajar bagi pemula-pemula atau pemilik-pemilik mobil baru yang ingin tahu lebih mengenai body repair. Jadi kita juga bisa jelaskan nanti pada saat perbaikan. Kemudian kenapa kita targetnya mendapatkan untung yang besar? Karena di bengkel kami ini juga bahan sisa itu akan kita manfaatkan ke mobil-mobil berikutnya, yaitu misalkan mobil A dikerjakan hanya membutuhkan setengah kaleng cat, kemudian setengah kaleng cat itu bisa kita simpan nantinya untuk kita alokasikan ke mobil berikutnya yang dengan warna yang sama dan kualitas yang sama. Tentunya dengan menggunakan bahan sisa ini tanpa mengurangi kualitas hasil pengerjaan ya. Jadi dari situlah mungkin salah satu faktor yang akan membuat keuntungan lebih bagi operasional bengkel. Sekarang untuk tujuan dan manfaat bisnis, yang pertama tujuannya dibukanya bisnis ini adalah yang pertama menyediakan jasa restorasi kendaraan dan body repair. Yang kedua menyediakan jasa untuk perbaikan kendaraan laka lantas. Kemudian yang ketiga
memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan jenis bahan yang akan digunakan dengan tetap mengedepankan kualitas. Jadi kita akan tawarkan beberapa opsi nantinya, akan opsi itu ada misalkan bahan A, B, C dengan kualitasnya masing-masing dan harga juga menyesuaikan budget dari konsumen. Kemudian yang keempat, mendapatkan untung yang lebih dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan bahan yang tadi saya jelaskan. Bahan-bahan sisa pun nanti akan kita simpan dan kita alokasikan ke kendaraan yang memiliki kerusakan atau membutuhkan bahan yang sama. Kemudian yang kelima, ada estimasi harga dan waktu pengerjaan yang akurat. Jadi sebisa mungkin kita memberikan estimasi kepada customer itu yang sangat akurat. Ya 90% mungkin kita bisa melakukan estimasi itu akurat. Jadi misalkan kita tetapkan proses pengerjaan misal di tanggal 15 Desember, nanti di tanggal 20 Desember kita udah selesai. Jadi mau nggak mau ya tanggal segitu kita harus selesai. Nah, sekali lagi tanpa mengurangi kualitas. Kemudian manfaat dari bisnis ini sendiri, yang pertama, dengan adanya bengkel jejak restorasi ini diharapkan bisa membantu pemilik kendaraan yang bermasalah dengan bodi untuk perbaikan atau permajaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian memberikan pengetahuan terhadap konsumen mengenai jenis bahan yang memiliki kualitas bagus dan kurang bagus. Jadi kita akan jelaskan dulu sebelum pengerjaan, kita akan jelaskan bahan A seperti ini, bahan B seperti ini. Kemudian membantu kendaraan yang tidak menggunakan asuransi dalam perbaikan. Kemudian memberikan pengalaman dan kepuasan tersendiri setelah menggunakan jasa dari bengkel kami. Kemudian banyak promo juga yang akan kami sediakan. Salah satunya yaitu free salon eksterior dan interior untuk jenis perbaikan restorasi. Yang terakhir, memudahkan pemilik kendaraan mobil untuk melakukan penambalan pada bodi yang tergores atau perubahan warna, cat pada bagian tertentu tanpa harus melakukan pengecatan ulang full body. Kemudian berikutnya ada profil lembaga. Profil lembaga ini yang pertama saya akan menjelaskan jenis usaha, yaitu jenis usaha kami jasa perbaikan bodi kendaraan, terutama pada mobil. Ya motor juga kita sebenarnya bisa, cuman kita berfokus pada mobil. Terus bengkel ini juga tidak hanya melayani perbaikan ya, tapi juga kita menjual spare partnya tentunya. Kemudian nama perusahaannya yaitu kami akan menamakan dengan Jejak Restorasi, yang lokasinya itu nanti berlokasi di Depok, tepatnya di Jalan Haji Jalani nomor 71, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok. Kemudian berikutnya ini adalah BMC atau Business Model Canvas dari bengkel Jejak Restorasi. Yang pertama ada key partner. Key partnernya itu kita ada mekanik dan tentunya supplier dari bahan body repair. Kemudian ada key activity. Yang pertama jelas memperbaiki bodi kendaraan, terus melakukan perawatan dan detailing kendaraan, melakukan quality control, kemudian melakukan promosi juga. Yang ketiga ada key research. Key research ini bahan yang digunakan adalah bahan yang terbaik dan bisa menyesuaikan dengan biaya atau budget dari konsumen, yaitu terutama dari catnya, thinner, epoxy, dempul, vernis, wax, kompon, amplas. Kemudian tenaga kerjanya atau sumber daya manusianya. Yang terakhir ada peralatan body repairnya. Kemudian pada value proposition, yaitu Jejak Restorasi ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa perbaikan body repair atau perbaikan bodi kendaraan. Selain itu juga melayani jasa perawatan dan detailing kendaraan serta restorasi kendaraan. Kemudian ada customer relationship, yaitu nantinya kita akan memberikan membership card. Kemudian ada diskon awal perbaikan dan juga bonus after perbaikan.
Jadi customer yang akan berlangganan di bengkel kami, nanti kita ada membership card, yaitu nanti untuk pemegang member itu ada beberapa keuntungan juga yang akan didapatkan. Kemudian untuk customer baru kita akan memberikan diskon promosi, dan tentunya setelah selesai perbaikan kita juga akan memberikan bonus-bonus tertentu. Kemudian channel yang di sini kita gunakan yaitu yang pertama dari influencer. Kita akan menyewa beberapa influencer untuk memasarkan bengkel kita. Kemudian ada sosial media, terus juga via website. Kemudian ada customer segment, yaitu pasar yang akan kita jangkau, yaitu yang pertama pemilik kendaraan tanpa asuransi, terus pemilik kendaraan klasik atau mobil-mobil yang zaman dulu, kolektor-kolektor itu, terus yang ketiga ada penghobi modifikasi. Kemudian untuk cost strukturnya sendiri di sini yang pertama ada pengeluaran untuk bahan baku, pengeluaran untuk biaya gaji karyawan, budget promosi kendaraan, kemudian sewa tempat dan biaya operasional. Yang berikutnya ada maintenance alat. Kemudian yang terakhir ada pembagian hasil dengan investor atau cicilan investor. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan jasa perbaikan, restorasi, dan perawatan kendaraan. Terutama ada juga penjualan spare part. Untuk cost struktur sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian keuangan. Kemudian untuk struktur organisasi perusahaan ini, karena kita juga buka kecil-kecilan, jadi yang pertama ada direkturnya sekaligus pemimpin perusahaan, yang kedua ada mekanik kelas, yaitu jadi mekanik kelas ini bekerja pertama ya, sebelum melakukan pengecetan pasti kita ada pengelasan dulu, jadi semua penggetokan, penambalan gitu, yang penggantian bodi yang kropos itu ntar ada di mekanik kelas. Yang kedua ada mekanik painting. Di sini tuh selain dia painting, kalau di di perusahaan kita nanti dia juga akan menghandle seperti pendempulan dan finishing sebelum dia melakukan pengecatan. Kemudian untuk poles dan segala macam juga nanti akan dikerjakan oleh mekanik painting. Yang ketiga ada administrasi di sini akan bertugas yang pertama yang jelas melayani customer, kemudian yang kedua melakukan input output data, yang keempat mengatur stok bahan, yang kelimanya dia juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mekanik yang nantinya akan dilaporkan ke pemimpin perusahaan atau ke direktur, dan juga membuat laporan baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Kemudian mengurus data-data gaji, data libur dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja di sini kita memberlakukan atau memiliki kualifikasi tertentu, yaitu beberapa poin pentingnya itu sebagai berikut. Yang pertama, wajib mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam perbaikan bodi atau mekanik body repair. Karena diharapkan dengan memiliki pengalaman 2 tahun ini, yang pertama jelas mereka sudah menguasai teknik pengerjaan body repair dari berbagai jenis kerusakan. Kemudian yang kedua, memahami jenis bahan yang akan digunakan, dan terakhir kemudian melakukan estimasi waktu perbaikan dan menyesuaikan sesuai dengan target estimasi. Terus mampu juga mengoptimalkan penggunaan bahan dan alat yang ada. Yang terakhir adalah memahami alur kerja body repair dan restorasi dengan baik dan benar. Karena tahapan-tahapan pada body repair ini sebenarnya simple, cuman butuh ketelitian yang tinggi. Jadi kenapa kita harus memilih orang yang berpengalaman, agar yang pertama sesuai dengan target yang akan kita tentukan di awal. Karena tujuan atau kelebihan dari bengkel kami ini nantinya akan memberikan estimasi waktu yang tepat waktu, dan estimasi biaya pun juga diusahakan setepat
mungkin. Kemudian yang kedua ada memiliki kreativitas dan teknik tersendiri dalam perbaikan. Yang dimaksud teknik tersendiri ini kadang karena setiap mekanik, dari pengalaman saya sendiri, setiap individu itu mempunyai cara kerja mereka masing-masing. Jadi untuk si A kita paksa dengan cara kerja si B itu nggak bisa. Intinya tuh apapun cara mereka yang penting hasilnya sama. Kemudian mempunyai attitude yang baik, yang jelas itu juga salah satu syarat utama ya, itu karena attitude juga sangat penting. Percuma mereka ilmunya tinggi, skillnya jago, tapi kalau nggak punya attitude ya sama aja bohong. Kita nggak pakai orang-orang yang kayak gitu. Terus yang keempat ada mampu menyelesaikan pekerjaan yang dengan tepat waktu. Balik lagi ke estimasi pengerjaan, yaitu harus sesuai dengan target. Yang kelima ada tidak tergantung satu sama lain atau bisa bekerja sendiri. Karena pada dasarnya body repair itu harus semua menguasai, tidak hanya misalkan dia di bagian painting tapi tidak bisa menguasai bagian las. Itu akan sulit dan akan menghambat. Jadi ketika nanti salah satu partner dari mereka nggak ada, istilahnya mereka tetap bisa bekerja. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama itu target konsumen. Target konsumen ini yaitu kalau konsumen pada bengkel ini terutama itu adalah kalangan pemilik kendaraan mobil yang membutuhkan perbaikan body repair kendaraan atau peremajaan dengan perhitungan budget yang rinci dan juga estimasi waktu yang akurat. Sekaligus customer yang minim pengetahuan tentang body repair dan restorasi. Kenapa kita malah memilih orang yang minim pengetahuan? Karena nanti kita akan menjelaskan sedetail mungkin mengenai proses pengerjaan dan bahan yang akan digunakan. Kemudian ada keunggulan produknya. Keunggulan produknya sendiri akan mendapatkan beberapa benefit atau fasilitas yang akan didapatkan oleh customer. Yang pertama yaitu pengerjaan dilakukan oleh tenaga profesional dan pengalaman. Kemudian yang nomor 2 ada bahan yang digunakan bisa disesuaikan dengan budget dari si customer. Yang ketiga, proses pengerjaan menggunakan alat yang berkualitas. Jadi sesuai ya, harus didukung. Jadi yang pertama tenaga kerjanya juga profesional, alatnya yang digunakan juga berkualitas. Jadi percuma aja kita pakai alat yang bagus tapi sumber daya manusianya tidak bisa menggunakannya, itu sama aja bohong gitu ya. Kemudian yang keempat, customer akan mendapatkan kepastian dalam waktu pengerjaan dan dipastikan selesai sesuai target yang telah disepakati di awal. Kemudian nomor 5 ada mendapatkan potongan harga 5% jika proses perbaikan tidak selesai atau tidak sesuai dengan perjanjian. Maka kenapa kita berani seperti itu? Karena kita akan benar-benar melakukan atau menyelesaikan proyeknya ini sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian yang keenam ada bonus salon eksterior dan interior untuk satu jenis perbaikan restorasi. Yang ketujuh, gratis souvenir jenis restorasi after perbaikan. Kemudian ada price and time. Berikut adalah beberapa jenis perbaikan dan waktu yang kita butuhkan dalam proses pengerjaan sekaligus biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan ketika melakukan perbaikan di bengkel kami. Yang pertama ada repaint only. Repaint only ini berarti kita hanya melakukan repaint tanpa melakukan perbaikan bodi yang lain. Jadi kita istilahnya hanya fokus pada pengecatan. Di sini kita menerapkan tarif 3 juta sampai 10 juta tergantung dari mobil yang akan kita kerjakan dan juga bahan yang akan digunakan. Estimasi pengerjaannya 15 sampai 20 hari kerja. Kemudian ada perbaikan per panel. Perbaikan per panel ini sudah include ketok dan pengecatan. Itu kita kasih harga dari 300.000 sampai 5 juta rupiah. Pengerjaannya berkisar 1 sampai 10 hari. Kemudian ada perbaikan ex laka, yaitu atau perbaikan kendaraan-kendaraan setelah mengalami kecelakaan. Itu estimasi harganya 5 juta sampai 30 juta. Pengerjaannya 30 sampai 60 hari kerja. Kemudian ada restorasi. Restorasi ini full ya, full body, full kendaraan. Kecuali mesin, kita melakukan
perbaikan hanya di bodinya saja, bodi, sasis, intinya di luar mesin lah. Estimasi biayanya sekitar 10 sampai 40 juta dengan waktu pengerjaan 30 sampai 45 hari. Kemudian ada modifikasi. Modifikasi ini kita nanti tergantung dari customer mau akan dibuat seperti apa mobilnya. Kita menerapkan tarif dari kisaran 10 sampai 50 juta dengan waktu pengerjaan 30 sampai 90 hari. Dan yang terakhir ada jasa perawatan. Jasa perawatan ini estimasi biayanya 500 sampai 3 juta rupiah. Estimasi pengerjaannya 1 sampai 7 hari. Kemudian ada flash and promotion. Yang sudah dijelaskan di awal tadi, tempat yang akan kami buka yaitu di Jalan Haji Jalan nomor 71 Langkawan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok. Kenapa kami memilih tempatnya di situ? Karena untuk di jangkauan customer itu cukup dekat ya, karena kita di tengah-tengah itu di Depok. Jadi untuk kawasan Jabodetabek itu kita masih menjangkaunya, atau masih bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian dalam pemasarannya kita akan melakukan beberapa promosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan pemasangan iklan online di berbagai situs penyedia iklan seperti OLX dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada penggunaan website perusahaan yang masih dalam tahap pembuatan, yang dimana di sana akan memuat profil perusahaan, fitur, tarif, promo, dan informasi yang lain. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa influencer terkenal untuk mempromosikan jasa kami, tentunya dengan testimoni yang meyakinkan untuk calon pelanggan. Kemudian yang keempat, ada bekerja sama dengan beberapa toko atau supplier cat atau bahan-bahan body repair lainnya, dengan mereka akan merekomendasikan para customernya atau pelanggan mereka itu masuk ke bengkel kami. Kemudian di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ada modal. Jadi modal yang akan kita butuhkan dalam membuat atau membangun bisnis ini berkisar sekitar 127.200.000. Yang mana rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya belanja tools atau alat itu sekitar 38 juta. Kemudian yang kedua ada biaya pembuatan alat bantu perbaikan. Jadi kita buat sendiri alatnya itu habis kita 17.200.000. Kemudian ada sewa tempat dengan biaya 50 juta per tahun. Kemudian yang keempat ada modal awal pembelian bahan yaitu 10 juta rupiah. Kemudian ada modal gaji karyawan yaitu 10 juta rupiah. Yang tadi totalnya adalah 127.200.000. Yang mana sumber dananya itu kita akan dapatkan, yang pertama dana pribadi dari saya itu sekitar 67.200.000, dan kita akan membutuhkan biaya tambahan sekitar 60 juta rupiah yang nantinya akan bisa kita dapatkan dari investor atau perusahaan-perusahaan yang akan bekerja sama dengan kami. Kemudian yang berikutnya ada rincian dari perhitungan perusahaan yang akan kami bangun. Yang pertama, jadi berdasarkan data-data yang tadi kita ambil pendapatan terkecil dengan waktu pengerjaan tersingkat, yaitu dengan jumlah kendaraan masing-masing, satu kendaraan per bulannya, yaitu ditemukan atau dihasilkan sebesar 28.800.000. Yang mana estimasi perhitungan keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama ada estimasi penghasilannya yaitu tadi 28.800.000. Nah, estimasi pengeluaran keuangannya yang pertama yaitu gaji karyawan 4 juta kali 3 orang. Kemudian yang kedua ada tabungan buat uang sewa per bulannya yaitu 5 juta. Kemudian biaya operasional termasuk dalam biaya listrik dan lain-lain 1 juta rupiah. Kemudian ada maintenance alat dan biaya promosi yang mana kita menghabiskan 1 juta rupiah. Kemudian ada pembagian investor yang nantinya akan mendapatkan 2.880.000 per bulan, dengan total pengeluaran itu 21.880.000. Jadi udah berdasarkan data tersebut,
maka keuntungan bersih yang akan kita dapatkan yaitu 6.920.000 didapatkan dari estimasi penghasilan dikurangi dengan estimasi pengeluaran. Kemudian yang berikutnya ada perhitungan BEP unit. Yang pertama ada BEP. BEP itu rumusnya yang pertama ada biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi rumusnya 2.800.000 dibagi hasil dari 4.800.000 dikurangi 500.000, yang mana BEP-nya itu ketemu 5,69 unit. Jadi dibulatkan menjadi 6 unit. Jadi untuk mencapai BEP unitnya kita harus melakukan atau menargetkan 6 unit per bulannya. Kemudian ada BEP biaya tetap. Untuk biaya tetap ini rumusnya yaitu biaya tetap dikurangi hasil dari kontribusi margin per unit kemudian dibagi harga per unit. Jadi BEP-nya yaitu 2.800.000 dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit kemudian dibagi lagi harga per unit, yang mana nanti ketemu 21.800.000 dibagi 0,89, yaitu BEP-nya sekitar sebesar 24.494 rupiah. Jadi dengan demikian bengkel jasa restorasi ini dapat mencapai BEP-nya ketika angka perbaikan mencapai 24.494.382 rupiah. Jika melewati angka tersebut maka sudah dipastikan kita bisa balik modal dan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang terakhir ada penutup, yaitu usaha bengkel jasa restorasi ini diharapkan mampu dikenal secara luas sehingga berkembang dan mencapai target sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, produk ini juga mampu mendapatkan perhatian yang besar. Jadi diharapkan ketika mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat, maka mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah terlebih dahulu berkembang dan terkenal. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proposal bisnis usaha bengkel jasa restorasi ini yang akan dibuat. Untuk kurang lebihnya bisa ditanyakan, jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Selebihnya saya minta kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.